Pernah nggak sih kamu tiba-tiba sakit kepala, perut mules, atau jantung kamu berdebar, padahal secara medis kamu tuh nggak apa-apa? Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal, tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Kamu pikir itu cuma masuk angin atau karena kecapean, padahal bisa jadi tubuh kamu tuh lagi berusaha bicara sama kamu. Tubuh kita tuh seperti hard drive yang nyimpen semua pengalaman hidup. Bukan cuma yang enak, tapi juga yang sulit, menakutkan, dan menyakitkan. Bessel van der Kolk, penulis buku The Body Keeps the Score, bilang tubuh menyimpan skor. Luka dari masa lalu gak cuma ada di kepala, tapi juga hidup di tubuh. Artinya setiap trauma, stres, atau emosi yang gak pernah kita proses sampai tuntas akan ninggalin jejak fisik di tubuh. Otak kita tuh punya sistem pertahanan yang pinter banget. Kalau ada pengalaman yang terlalu berat, dia tuh bisa mematikan atau menyimpan memori itu di bawah sadar. Tapi memori itu nggak bisa hilang, dia tetap hidup di tubuh. Makanya bahu kamu tegang setiap kali dengar nada suara tertentu. Perut kamu mules setiap kali harus tampil di depan umum. Nafas kamu pendek saat menerima pesan dari orang tertentu. Tubuh menghafal pola itu. Dia mengaitkan sensasi fisik dengan emosi masa lalu. Dan kalau sinyal ini kita abaikan, tubuh akan mencari cara yang lebih keras untuk bikin kamu sadar. Buat dapetin anak aku, Rafael Menadin, aku harus ngelewatin 4 cycle IVF. Alasan aku harus IVF itu sebenarnya berhubungan sama luka dan trauma yang aku bawa dari keluarga. Trauma yang sifatnya turunan. Waktu itu aku belum ngerti. Yang aku tahu tubuh aku bereaksi dengan caranya sendiri. Sistem hormon yang kacau, peradangan, dan rasa lelah yang gak habis-habis. IVF jadi jalan yang akhirnya aku pilih. Tapi prosesnya panjang, melelahkan, penuh rasa naik turun kayak roller coaster. Dah gak kehitung berapa kali perut aku disuntik, keluar masuk ruang operasi, dan berapa banyak air mata yang jatuh. Setiap kali satu cycle gagal, rasanya dunia runtuh. Harapannya tinggi, tapi kalau hasilnya gak sesuai, jatuhnya dalam banget. Bukan cuma fisik aku yang babak belur, emosiku juga hancur. Dari setiap suntikan hormon, operasi, sampai momen menunggu hasil, semuanya ninggalin jejak di tubuh aku. Dan tubuh aku juga gak lupa, bahkan setelah anakku lahir, setiap kali aku melihat jarum suntik, masuk ruang operasi, atau mencium bau rumah sakit, tubuh aku tuh tegang. Tanpa aku sadar, dia mengingatkan semua rasa sakit, ketakutan, dan kecewa yang dulu belum pernah benar-benar aku lepasin. Inilah yang sering kita gak sadar. Ketika kita gak memberi ruang untuk memproses pengalaman besar yang memuncang hidup, tubuh akan memprosesnya sendiri. Dia akan menyimpan memori itu, lalu mengulang sensasi yang sama setiap kali ada pemicu yang mirip. Aku waktu itu gak ngerti. Yang aku tahu cuma, oke, ini cuma trauma kecil, nanti juga hilang. Jadi aku jalan terus, kerja lagi, sibuk lagi, produktif lagi. Tapi sebenarnya tubuh aku tuh gak pernah dapat kesempatan untuk didengar. Dia cuma dapat perintah, ayo harus kuat, ayo jangan manja. Kalau sinyal pertama diabaikan, tubuh akan mencari cara yang lebih keras untuk bikin kita berhenti. Awalnya cuma rasa tegang di bahu, lalu jadi migrain. Awalnya cuma begah di perut, lalu jadi mah kronis. Karena tubuh punya bahasa sendiri. Kalau kita nggak mau denger bisikannya, dia bisa teriak. Ini langkah-langkah yang bisa kamu lakuin untuk dengerin tubuh sendiri. Pertama, stop dan sadari sinyal. Kebanyakan dari kita udah kebiasa untuk cuekin sinyal tubuh. Kalau sakit kepala, langsung minum obat. Kalau perut mules, buru-buru minum obat mah. Padahal kalau kita mau berhenti sebentar, tarik nafas, dan sadar ke tubuh, kita akan bisa lihat bahwa rasa sakit itu jarang datang tiba-tiba. Praktek sederhana, tarik nafas dalam, tutup mata sebentar, lalu rasakan di mana titik rasa gak nyamannya. Catat jam terjadinya dan apa yang sedang kamu pikirkan saat itu. Goalnya adalah melatih otak untuk nggak otomatis mematikan sinyal tubuh. Yang kedua, tanya emosinya. Tubuh dan emosi itu nggak bisa dipisahin. Contoh hubungan fisik dan emosi yang sering muncul, dada sesak biasanya takut atau tertekan. Pundak tegang biasanya adalah beban tanggung jawab yang berlebihan. Perut kram, rasa cemas, leher kaku, takut salah atau nggak fleksibel. Cara bertanya ke tubuh, letakkan tangan di area yang terasa nggak nyaman.
lalu tanyakan, kalau bagian tubuh ini bisa ngomong, dia mau bilang apa? Terima jawabannya tanpa menghakimi. Yang ketiga, respon dengan lembut. Tubuh itu seperti anak kecil. Kalau dia nangis, dia butuh kelembutan, bukan perintah. Jadi respon lembut itu bisa seperti istirahat 10-15 menit tanpa distraksi. Atau latihan nafas dalam, inhale 4 detik, tahan 4 detik, exhale 4 detik, tahan 4 detik. Lalu mengucapkan kata-kata lembut seperti, aku dengar kamu, aku ada di sini. Lalu bisa coba kompres hangat sambil ngebayangin energi hangat masuk. Yang keempat, buat dialog rutin dengan tubuh. Jangan cuma ngobrol sama tubuh saat sakit, lakuin saat sehat juga. Prakteknya, di pagi hari, coba duduk diam 2 menit, rasakan dari kepala sampai kaki. Perhatikan bagian mana yang rileks dan bagian mana yang tegang. Lalu, ucapkan terima kasih ke tubuh untuk kerja kerasnya. Yang kelima, catat polanya. Pola tubuh akan lebih mudah kebaca kalau kita dokumentasikan. Contoh, migrain muncul setiap hari Senin. Mungkin stres kerja. Nyeri punggung muncul setelah ngobrol sama orang tertentu. Mungkin butuh batasan emosional. Bikin body journal dengan kolom, tanggal, gejala, lokasi di tubuh, situasi, emosi, respon, dan perubahan setelahnya. Coba isi jurnal itu. Yang keenam, beri ruang untuk pelepasan. Kadang sinyal tubuh nggak akan hilang sampai kita ngelepasin emosinya. Pelepasan itu bisa lewat menangis tanpa menahan, atau menulis surat ke orang atau kejadian yang bikin luka. Nggak perlu dikirim, tulis aja. Menggerakkan tubuh seperti yoga, stretching, atau shaking, latihan grounding, berdiri di tanah tanpa alas kaki, lalu fokus ke nafas. Yang ketujuh, ulangi terus sampai jadi biasa. Mendengar tubuh itu keterampilan. Semakin sering dilakukan, semakin cepat kamu menangkap sinyal halus sebelum jadi sakit besar. Ingat ya, tubuh tuh gak pernah bohong. Semakin kamu dengar, semakin dia percaya untuk bicara. Sekarang bayangin kalau kamu mulai peka sama semua pesan di tubuhmu, kamu gak cuma jadi lebih sehat, tapi juga lebih damai. Karena tubuhmu gak pernah bohong. Dia cuma mau kamu pulang ke diri sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu benar-benar dengerin tubuh kamu? Sekarang kita sampai di tahap yang kita tunggu-tunggu, yaitu meditasi. Boleh cari posisi duduk yang nyaman, lalu tutup mata. Kita mulai inhale, lalu exhale. Lepaskan semua ketegangan di tubuh. Sekali lagi inhale, exhale. Rasakan tubuh kita semakin rileks. Terakhir kali inhale, exhale. Sekarang lakukan body scan. Perhatikan tubuhmu dari kepala sampai di kaki. Kita mulai dari ujung kepala. Fokuskan semua perhatianmu ke bagian ubun-ubun kepala. Lalu turun ke dahi, alis, pipi, rahang, dagu, leher, pundak. Rasakan seluruh tubuh semakin rileks. Lanjut ke dada, punggung, perut, lengan, tangan, pinggang, pinggul. Fokus ke area tubuh tersebut. Turun lagi ke paha, lutut, betis, tumit, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Sekarang, dari atas kepala sampai ujung kaki, rasakan bagian mana yang merasa tegang atau ada sensasi tertentu. Bagian tubuh mana yang butuh perhatian lebih dari dirimu?
Lalu, bayangkan sebuah bentuk yang merepresentasikan bagian tubuh tersebut. Boleh warna, boleh bentuk geometris, atau bentuk apapun. Bentuk awan, bentuk bantal, apapun yang kamu merasa merepresentasikan tubuh yang butuh diperhatikan tersebut. Sekarang, bawa gambar itu, warna itu, atau benda itu ke depanmu yang merepresentasikan bagian tubuh tersebut. Sekarang, tanyakan, apa yang sedang kamu rasakan? Tunggu jawabannya. Bisa berupa visualisasi atau bisa berupa perasaan, hanya mengetahui. Lalu tanyakan, apa yang sedang kamu butuhkan saat ini? Dengarkan jawabannya. Apapun jawaban yang diberikan, sekarang kamu diberi waktu untuk memberikan jawaban tersebut. Kalau memang dia membutuhkan pelukan, bayangkan dirimu sedang memeluk image tersebut, memeluk barang itu, memeluk gambar tersebut. Sekarang, ucapkan afirmasi ini dalam hati. Aku aman, aku baik-baik saja. I see you, I love you. Terima kasih sudah kuat menahan semuanya. Sekarang pelan-pelan tarik nafas, lalu buang. Sekali lagi inhale, exhale. Terakhir kali inhale, lalu exhale. Sekarang gosok-gosokkan tangan buat hangat, lalu taruh di depan mata. Kalau udah siap, silahkan buka mata. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu kamu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. See you!